nama saya Weridia Junus Ubewu dengan NIM 119112112 dari kelas MA 19A3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan materi dari buku Ibu Dera Retno P. Sutianingrum MM, Manajemen Perubahan. Di sini saya akan mengambil materi tentang 8 prinsip manajemen perubahan. Dan pertama, saya akan menjelaskan dulu apa arti manajemen perubahan. Jadi, manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Sedangkan kalau prinsip adalah suatu yang dijadikan sebagai pedoman oleh setiap individu atau kelompok dalam bertindak untuk mewujudkan tujuan. Dan di dalam arti tujuan ini adanya kejelasan tujuan dalam hasil yang ingin dicapai dalam sebuah instansi atau kelompok organisasi. Dan di dalam arti tujuan ini adanya kejelasan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari proses. Maksudnya setiap anggota dalam sebuah instansi atau organisasi harus mengetahui dengan jelas kemana tujuan organisasi akan mengarah dan bagaimana hasilnya yang akan mereka capai nanti. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertian prinsip perubahan di dalam manajemen pun ada 8 prinsip perubahan. Yang pertama, menciptakan urgensi untuk berubah. Langkah pertama dalam Counter State Change, model ini adalah menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Apabila kita menciptakan lingkungan di mana setiap individu di dalam organisasi menyadari masalah yang ada dan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dukungan untuk perubahan itu sangat tinggi dan meningkat. Dan yang kedua, membangun kualisasi yang kokoh. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun kualisasi. Mengapa kualisasi itu sangat diperlukan? Alasannya itu sederhana. Suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Contohnya, suatu rencana pemasaran yang telah dikonsep dan disusun dengan baik, rinci nggak akan memberikan perubahan apa-apa bila tidak ada pemasaran atau penjual yang menjalankannya. Contoh kedua, suatu rancangan blueprint sebuah bangunan tak akan menjadi wujud rumah bila tidak ada yang membangunnya. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi perubahan. Visi mencakup hal-hal terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dirubah, yang belum mencakup bagaimana meraihnya. Dan strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada sasaran yang ingin dicapai, yang kedua realitas yang dihadapi, yang ketiga pilihan-pilihan yang ada, yang keempat tindakan lanjut. Yang keempat ada mengkomunikasikan visi perubahan. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua organisasi atau karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat pertemuan saja, tetapi harus dibicarakan setiap kali pertemuan atau setiap kali kesempatan. Kita gunakan visi setiap hari untuk membuat keputusan dan pemecahan. Yang kelima adalah memberdayakan langkah-langkah tindakan lanjut yang pokok utama. Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahan. Kita lebih sering dan rajin
menyusun perencanaan, namun sangat lemah dalam implementasi. Sebabnya bisa beraneka ragam. Misalnya rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu besar dan sulit diimplementasikan. Sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi proses perencanaan tersebut. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau terkait dengan hal-hal yang benar-benar doable, sehingga tak menjadi rencana yang muluk-muluk. Yang keenam adalah menciptakan quick wins. Yang disebut dengan quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggat waktu sebelum mencapai 90 hari. Misalnya, menghidupkan kembali titik distribusi yang dulunya pernah ada namun tak terbina dengan baik. Hasil penjualan dengan terbangunnya 5 titik distribusi ini sebaiknya dipantau sehingga akhirnya pada bulan keempat bisa dilihat peningkatan penjualan dan titik distribusi yang baru ini. Hal ini penting dilakukan agar karyawan lebih bersemangat lagi dalam melakukan perubahan karena setelah memberikan hasil yang positif dan upaya peningkatan penjualan. Karena telah memberikan hasil yang positif dan upaya peningkatan penjualan. Yang ketujuh, konsolidasi manfaat perubahan. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kualitas saja, namun juga hal-hal yang bersifat soft, seperti misalnya sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, peningkatan responden time dalam menghadapi keluhan pelanggan, dan masih banyak hal lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif. Yang ke-8 adalah memantau perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip ke-8 ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dalam halnya contoh bengkel otomotif, misalnya perubahan dalam melayani ternyata memberikan dampak yang signifikan, maka perlu dilestarikan sebagai budaya baru yang harus dilakukan dan menjadikan kebiasaan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan dengan baik, perencanaan maupun implementasikan.